Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada malam hari ini sahabat semua, kita akan masuk kepada lebih dalam tentang ilham fujur dan ilham taqwa. Karena sebelumnya kita sudah melihat bagaimana keistimewaan jiwa diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam melihat ilham fujur dan ilham taqwa ini, kita akan melihat nanti bukan hanya dalam pandangan sifat, tetapi juga akan melihat dalam pandangan ma'rifat seperti apa. Karena kita sudah tahu bahwa af'al Allah bekerja di Lauhul Mahfuz sesuai dengan apa yang telah kita pelajari, yaitu bagaimana wujudnya, miliknya, kehendaknya, kuasanya, pengurusannya, dan semuanya itu menciptakan drama ilahi, dan semuanya dijalankan oleh Yang Maha Halus. Tapi untuk kajian malam ini dan beberapa kajian berikutnya, kita akan melihat dulu bagaimana dalam pandangan sifat, karena pandangan sifat berbeda dengan pandangan ma'rifat nantinya. Pandangan sifat kita akan bersentuhan dengan neuroscience, ya. Nah, mari kita lihat dulu dasar ayatnya, bahwa Allah akan merubah nasib suatu kaum, ya. Bagaimana Allah merubah nasib suatu kaum itu, ya. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sampai mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, maka tidak ada yang dapat menolaknya. Artinya apa? Jika terjadi perubahan pada suatu kaum, itu berarti Allah sedang menunjuki kaum tersebut. Jika tidak terjadi kebaikan, ya, maka saat itu Allah sedang tidak menunjuki orang tersebut menuju kepada kebaikan. Sederhana sekali ayat ini sebenarnya. Lalu ayatnya yang akan kita lihat adalah bagaimana Allah mengilhami jiwa itu. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Dia mengilhamkan kepadanya jalan kefasikan dan jalan ketakwaan. Nah, apa maksud dari ayat ini? Kita nanti belum bicara tentang bagaimana menyucikannya. Tapi kita lihat dulu bagaimana ilham itu bekerja pada diri manusia. Karena nanti pada tahap berikutnya juga akan melihat bagaimana contoh kaum yang mengotori jiwanya. Nah, ini nanti kita akan lihat, ya. Bagaimana kaum Tsamud yang telah kita lihat, bagaimana mereka durhaka. Begitu Allah mengatakan fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, kemudian bagaimana orang itu qad aflaha man zakkaha wa qad ba man assaha, lalu langsung Allah mengatakan kadzabat Tsamud. Artinya apa? Contoh dari pengotoran jiwa itu adalah yang terjadi pada kaum Tsamud. Nah, ini nanti akan kita lihat. Untuk selanjutnya kita akan lihat sepintas tentang analisis diri manusia. Inilah yang sedang diceritakan oleh Al-Asyam ayat yang telah kita sebutkan tadi, bahwa manusia terdiri dari raga dan jiwa, ya. Dan kalau kita lihat secara detail adalah seperti ini, ya. Ada roh, ya. Kemudian pada roh ini ada daya untuk bergerak dan daya untuk merasakan, ya. Jadi roh, tapi dengan roh ini saja maka tidak ada tuh apa itu gerak itu gerak apa, rasa itu rasa apa, nggak tahu. Roh itu hanya membawa saja, mendukung saja. Lalu yang bisa menerjemahkan adalah hati, ya. Hati yaitu dialah yang memahami gerak, dia yang menyadari gerak, dia yang memikirkan, dia yang meyakini, dia yang merasakan atau memaknai rasa yang ada. Hati inilah yang disebut dengan hati rohani. Dia yang mengingat, mengetahui, melihat, dan mendengar. Maka dengan bersatunya roh dan hati rohani ini disebut dengan jiwa atau nafs. Inilah yang menjadi objek, ya, atau subjek dari pembicaraan kita pada malam hari ini. Ini yang disampaikan oleh ayat tadi, jiwa, ya. Nah, jiwa itu kemarin di TOT sudah kita sampaikan, jiwa itu bagaimana dia mendukung, ya, mendukung atau menggendong ego. Jadi roh, ada gerak dan rasa sekalian di sini. Ya, rasa inilah nanti yang dengan memori itu akan menimbulkan ego, ya. Nah, ini yang kita lihat nanti, ya, bagaimana perkembangan ego ini, diri palsu ini, ya.
ini yang akan menjalankan kehidupan kita. Ya, reaksi dan aksi kita itu tergantung dari tadi ini. Semakin egonya ini kuat, maka yang berjalan adalah kita dengan ego kita atau nafsul hawa nafsu kita. Nah, ini yang kita lihat nanti, ya. Jadi kalau kita lihat secara ringkas, kita akan lihat seperti ini, ya. Ada rasa, ada memori atau diri palsu di sini dengan rasa, maka ada diri sejati atau nafs atau hati dengan roh. Nah, inilah padanannya nanti yang akan kita bicarakan, ya. Kita lebih fokus lagi nanti adalah bagaimana hati rohani yang kita sebutkan hati rohani itu adalah minda kita, ya, akal atau pikiran kita ini. Ya, nanti di sini yang mempengaruhi itu semua, ya. Dan kita tahu bahwa akal itu adalah wadah bening, tempat melekatnya penglihatan dan pendengaran. Jadi wadahnya bening, ya. Kemudian ada melekat penglihatan dan pendengaran di sini. Dan dibekali dengan cahaya marifat. Ini cahaya marifat itulah yang membuat manusia itu rindu, ya, rindu untuk kembali berada dalam keadaan persaksian kepada Allah Subhanahu wa taala, dan pusat dari tempat bekerjanya ini adalah di dalam rongga kepala ini. Ini yang akan kita lihat nanti. Maka pantas kita akan melihat nanti bagaimana ilham fujul itu bekerja, ya. Ini adalah jalan takdir kita, kepastian yang kita tidak bisa kita rubah. Maka di dalam perjalanan ini muncullah nanti ada fujur, ada takwa, fujur dan takwa. Nah, inilah yang akan kita lihat nanti apa makna dari ilham fujur dan ilham takwa itu, ya. Sehingga nanti di dalam perjalanan kehidupan kita terjadi perubahan mulai dari bagaimana dalam keadaan seorang bayi, ya, ini adalah holistik. Gelombang otaknya nanti kita lihat sejenak, ya, bagaimana memorinya, hormon, enzimnya, lalu bagaimana sumber segala permasalahan kita itu adalah ketika minda atau akal kita atau hati rohani kita itu menjadi kotor. Pengotornya adalah aulad, amwal, dosa dan maksiat. Nah, ini sampai di sini kita akan melihat nanti, ya, ilhamnya itu. Ini belum kita lihat nanti, ya. Nah, baru kita lihat perjalanan jiwa di dalam menjalankan kehidupan di dunia ini adalah saat mulai dari kita bayi dilahirkan sampai dengan saat kita meninggal atau tua atau mati nanti. Nah, disinilah nanti kita akan lihat senda gurauannya, main-mainnya. Ini nanti dalam pandangan makrifat. Sekarang kita akan lihat dulu bagaimana dalam pandangan sifat, ya. Nah, kalau kita lihat, saya sudah membuat yaitu pandangan sifat bagaimana, pandangan marifat bagaimana, ya. Maka kita akan lihat bagaimana jiwa itu bertumbuh, bagaimana fase-fase berdasarkan usia, di mana fase kritisnya terjadi. Nah, ini yang kita lihat. Dan apa pengaruh trauma-trauma yang kita alami atau dialami seorang bayi ketika dia kecil sampai dia nanti menjadi sebuah kebiasaan atau hidup yang akan dijalaninya dalam waktu masa tuanya atau masa dewasanya kalau tidak dilakukan perbaikan-perbaikan dalam perjalanannya, ya. Mana yang akan kita lihat dulu? Ya, kita lihat dulu fase kritis. Fase kritis itu seperti apa, ya. Kita mulai dari yang ketiga ini. Ini belum bisa malam ini juga belum bisa. Kita lihat dulu fase kritis itu apa maksudnya, ya. Fase perkembangan jiwa yang paling kritis. Ya, neuroscience sepakat bahwa bayi lahir bersih, ya, netral dan sangat mudah untuk dibentuk. Nah, ini yang dipahami atau yang sudah dibuktikan oleh neuroscience. Karena otak bayi adalah arsitektur yang terbuka untuk dibentuk. Nah, ini dia sudah ada di penelitian-penelitian ilmiahnya, ya. Pada bayi itu belum ada keyakinannya, belum ada ideologinya, belum ada cara memarang dunia, belum ada karakter finalnya, belum terbentuk, ya. Konsep benar salahnya belum ada. Nah, ini adalah seluruh bayi akan berada dalam kondisi ini, ya. Lalu apa yang merubahnya? Apa yang membuat bayi itu bisa terbentuk, ya, sampai dia dewasa bahkan sampai menjadi tua. Nah, ya, kalau kita lihat
Yang ada pada bayi itu baru adalah potensi, ya. Kemudian kapasitas belajar luar biasa, kemampuan menyerap pola-pola yang nanti kita ajarkan kepada bayi kita. Nah, inilah yang membuat ahli neurosains mengatakan bayi tidak dilahirkan baik atau buruk. Mereka dilahirkan siap untuk dibentuk. Ya, ini adalah karakter seorang bayi yang dilahirkan dalam keadaan fitrah. Dia belum tahu apa-apa, belum tahu benar dan salah, ya belum tahu apa namanya agama dan sebagainya, tetapi dia punya potensi untuk menyerap luar biasa tentang pelajaran yang disampaikan kepadanya. Nah, ya. Kemudian Rasulullah mengatakan, ya, setiap bayi dilahirkan dalam keadaan fitrah. Orang tuanya lah yang menjadikannya Yahudi, Nasrani atau Majusi. Nah, perkataan Nabi ini menggambarkan apa yang sains temukan 1400 tahun kemudian, yaitu lingkungan adalah penentu terbesar untuk membentuk otak. Mari kita lihat. Neuroplasticity atau kelenturan otak ini untuk dibentuk pada seorang bayi berada pada puncaknya antara umur 0 sampai 6 tahun. Nah, inilah masa-masa emas bagi seorang bayi, ya. Pada masa ini, apapun yang diterima oleh seorang bayi, misalnya suara orang tuanya, ya bagaimana orang tuanya berbicara, bagaimana orang tuanya bersikap sehari-hari, itu masuk ke dalam memori anak tersebut, membentuk memorinya. Kemudian bagaimana cara orang tuanya berbicara, bagaimana nada emosi orang tuanya saat berbicara, kualitas kasih sayang yang diberikan kepada dia, apakah ada dalam keluarga itu konflik atau tidak, ada kekerasan atau tidak, ya, kekerasan di rumah tangga atau tidak, atau ada kedamaian, semuanya langsung membentuk struktur otak yang permanen pada bayi tersebut. Jadi hati-hati di sini. Ini adalah masa-masa yang sangat kritis bagi pembentukan seorang bayi, ya, menjadi bagaimana dia nanti menjadi sangat dewasa. Karena setelah dewasa, kalau tidak diperbaiki, ini akan menjadi permanen nantinya. Ya. Kemudian, jika lingkungan aman, maka sistem saraf menjadi tenang, maka anak tumbuh menjadi pribadi yang yakin kepada dirinya sendiri dan kepada kehidupannya menjadi stabil. Nah, jika lingkungan penuh konflik, maka di sini akan kita lihat ada dua pembagian otak nanti, ada amigdala dan ada otak bagian depan, prefrontal cortex, ya. Nah, jika lingkungan penuh konflik, amigdala nanti kita lihat apa struktur otak tersebut. Amigdala membesar, anak tumbuh dengan cemas dan reaktif terhadap apapun yang dialaminya. Jadi karakter bukanlah genetik murni, ya, atau yang diturunkan melalui DNA, enggak, ya. Dia bukanlah genetik murni, tapi hasil interaksi antara gen dan lingkungan tempat dia bertumbuh. Nah, ini yang perlu kita pahami betul. Inilah umur-umur yang sangat kritis bagi pertumbuhan seorang bayi, ya. Lalu apa? Perkembangan seorang bayi berjalan dalam urutan atau mulai dari ini, otoritas lingkungan yaitu keluarga, lalu pembentukan otak, dan di sini nanti akan melihat atau terbentuk pembentukan karakter bagi anak tersebut. Nah, mari kita lihat secara bertahap pembentukan ini. Bagaimana otoritas di dalam keluarga, pembentukan otak, dan pembentukan karakternya. Mari kita lihat. Tahap pertama, umur 0 sampai 2 tahun. Nah, di sini otak yang aktif adalah sistem limbik atau emosi. Ya, kalau Bapak dan Ibu pengen lihat sistem limbik itu adalah seperti ini. Nanti mundur saya sejenak. Nah, ini. Ini adalah sistem limbik, ya, amigdala ini, ya, otak emosional yang berkembang adalah yang di sini. Sedangkan otak takwa itu nanti akan kita di prefrontal cortex ini, di otak depan ini. Ya, makanya kita latihan zikrullah itu lebih melibatkan otak bagian depan tadi. Ya. Nah, itu yang nanti akan kita lihat. Saya maju lagi. Ini tadi, ya. Nah,
Pada umur 0 sampai 2 tahun, otak yang aktif adalah sistem limbik atau emosi. Karena itu bayi tidak mengenali benar dan salah, tidak mengenal agama atau budaya, tidak mengenal konsep moral, ya, tidak ada baik dan buruk, ya. Yang dikenali hanya aman atau tidak aman. Ya, kalau aman dia menjadi tentram, tidak aman dia menangis. Nah, ini adalah pertumbuhan otak sistem limbiknya, ya, pada anak-anak umur 2 tahun. Nah, yang membentuk rasa aman adalah orang tuanya. Jika orang tua penuh kasih, maka otak anak membentuk pola percaya kepada lingkungannya, ya. Kalau orang tuanya sering marah, maka otak anak membentuk pola takut, ya. Maka anak akan lahir dengan takut berbagai hal yang tidak perlu ditakutkan, dia akan menjadi takut. Karena apa? Dia melihat orang tuanya sering marah kepadanya. Kemudian orang tuanya sibuk, maka anak mengembangkan pola tidak cukup. Tidak cukup, ya, dia mencari sesuatu yang tidak ada yang ditemukan pada orang tuanya. Nah, inilah yang disebut dengan bagaimana orang tua membentuk rasa aman terhadap anaknya. Hati-hati, ya. Karena umur 0 sampai 6 tahun itu adalah masa-masa emas pembentukan jiwa atau karakter si anak. Nah, inilah fondasi terbentuknya karakter orang dewasa nantinya, ya. Lalu pada umur tahap kedua itu umur 3 sampai 6 tahun. Ini, ya. Pada umur 3 sampai 6 tahun gelombang otaknya adalah theta, gelombang hipnosis. Ya, kita dulu sudah pernah melihat bagaimana orang dewasa adalah berada dalam gelombang otak beta, ya, yang sangat kacau, yang sangat berisi dengan berbagai permasalahan kehidupan. Nah, kalau dia mulai reda, maka dia akan masuk ke gelombang alfa. Nah, theta itu di bawahnya lagi, ya. Gelombang theta atau gelombang hipnosis. Inilah yang dikembangkan di dalam tradisi hipnosis atau hipnosa, ya. Inilah menyebabkan kenapa anak pada tahap ini sangat mudah menyerap, meniru, ya, kemudian memperkuat apa-apa yang dilihatnya terhadap, ya, kehidupan orang tuanya. Misalnya saja, jika orang tuanya sholat, ya, maka anak akan meniru sholat tersebut. Maka kita lihat kalau anak-anak, ya, sering dibawa ke masjid saat itu, maka dalam jiwanya mulai terbentuk bahwa dia harus nanti sampai tuanya akan sholat. Ini terbukti sekali sebenarnya. Kalau keluarga tersebut adalah keluarga orang yang sholat, maka anaknya akan meniru sholatnya, ya. Walaupun dia belum tahu baca apa-apa, paling tidak dia sudah ruku, dia sudah sujud, ya, walaupun seperti main-main gitu. Tapi main-mainnya itu membentuk karakter di dalam jiwanya itu sendiri. Nah, kalau orang tuanya marah, maka anak-anak juga akan meniru marahnya tersebut. Bahkan dia sering memukul. Nah, kalau orang tuanya santun, maka anak akan menjadi santun pula. Kalau orang tuanya kasar, maka anak akan menjadi kasar, bahkan lebih kasar juga. Ya, maka kalau dia melihat orang tuanya atau keluarganya sering pukul memukul ataupun berantem, ya, anak akan menganggap memukul itu adalah normal, maka dia akan melakukan juga. Maka hati-hati, umur 3-6 tahun adalah umur dia sangat mudah meniru, sangat mudah menyerap, sangat mudah memperkuat apa-apa yang dia lihat di dalam keluarganya itu. Itu umur 3-6 tahun. Tahap ketiga, ya, ini masuk dulu kita pada menurut neuroscience apa? Ya, gelombang otak sama dengan usia imprinting atau perekaman kepribadian. Nah, ini sudah dilihat oleh neuroscience. Inilah masa emas pendidikan yang dalam hadis juga disebut fase pembiasaan. Pada titik ini keyakinan awal, agama, cara bicara, cara memandang dunia tertanam seperti ukiran di dalam otak kita. Nah, ini adalah basic atau fondasi yang kita tanamkan kepada memori anak kita nantinya. Ya, ini neuroscience. Melihat usia 0 sampai 6 tahun tadi, ya. Kemudian usia 7 sampai 12 tahun. Nah, ini adalah sudah berbeda. Tadinya amigdala yang masih aktif,
Maka sekarang yang aktif adalah prefrontal atau otak bagian depannya mulai aktif, moralitasnya mulai terbentuk. Nah, moralitas itu ada di dalam otak depan ini, ya. Apa itu moralitas itu? Anak mulai memahami aturan, ya. Maka 7 sampai 12 tahun ini maka anak-anak sebaiknya memang diberikan aturan-aturan, tetapi aturan yang tidak membuat dia itu stres ataupun reaktif berlebihan. Ya, memahami aturan-aturan yang normatif saja, ya, membedakan benar dan salah, ya, kalau ini begini benar dan ini salah, ya, itu harus mulai ditanamkan umur 7-12 tahun ini, ya, meniru pandangan hidup orang tua. Nah, ini yang paling berbahaya ini adalah kalau orang tuanya tidak mempunyai pandangan hidup yang baik, ya, saat itu maka anaknya juga insya Allah akan tumbuh seperti itu, ya. Kemudian membentuk citra diri atau self image, ya. Ini yang terjadi pada tahap ketiga, yaitu umur 7 sampai 12 tahun, ya. Jika orang tuanya menuntut tinggi, nah ini biasa di Indonesia biasa, ya. Anak dituntut berprestasi yang tinggi, ya. Tetapi anak akan berprestasi tapi mudah cemas. Hati-hati di sini, ya. Tidak menuntut tinggi, ya, tetapi memberikan bagaimana kualitas kehidupan dia nanti itu, ya, sehingga dia tidak cemas. Banyak orang di negara di Indonesia anaknya begitu bersemangat untuk menjadi juara, tetapi dia ternyata stres dalam perjalanannya, cemas, ya. Hati-hati di situ. Yang penting adalah memuji dan memuja anak tersebut dengan bijak, sehingga pada anak tersebut ada rasa percaya dirinya yang muncul, ya. Nggak apa-apa di situ, ya. Jangan terlalu tuntut dengan prestasi yang tinggi. Lebih baik kita memujinya dengan cara yang bijak. Kalau kita kritik terus, maka anak akan tumbuh dengan minder, ya, minder atau rasa rendah diri. Ya, tidak boleh mengkritik anak tersebut dengan terus-menerus, ya. Yang betul adalah bagaimana kita bijak antara menuntut, antara memuji dan mengkritiknya dengan cara-cara yang tidak membuat dia cemas, ya. Maka di sini ucapan Nabi nampak dengan jelas, lingkungan membentuk cara berpikir dan karakter dasar bagi anak tersebut. Ya, itu, ya. Lalu kita lihat bagaimana umur seterusnya antara 13 sampai 20 tahun. Nah, disinilah remaja mulai membangun identitas, ya. Namun tetap pola emosi dan kepercayaan yang tertanam pada masa kecil tetap menjadi template-nya, ya, dasarnya, polanya sudah tertanam di situ. Maka hati-hati, ya. Maka umur yang awal-awal tadi akan menentukan nanti perkembangan berikutnya, karena dia akan menjadi template, ya, atau menjadi pola dasar dari kehidupan berikutnya, ya. Umur 13 sampai 20 tahun itu adalah memperbesar template atau pondasi yang telah kita bangun ini, ya. Lalu neuroscience menyebut ada internal working model batin yang dibentuk pada masa kecil menjadi dasar cara kita mempercayai orang, ya, mencintai, menghadapi konflik, menilai dunia. Maka setiap keyakinan awal yang ditanamkan oleh keluarga berakar jauh di otak bawah sadarnya. Nah, ini adalah umur-umur sampai 20 tahun, ya. Hati-hati di situ, karena modelnya itu nanti akan mempengaruhi bagaimana dia hidup dalam masyarakat nanti. Ya, bagaimana dia akan mempercayai orang dalam bekerja, bagaimana dia akan mencintai, ya, bagaimana dia akan menghadapi konflik. Karena umur 20 tahun ke atas nanti konflik itu banyak muncul, ya. Penilaian-penilaian terhadap dunia, ya, itu muncul dengan kuat di situ. Nah, mari kita lihat bagaimana umur 20 tahun ke atas, ya. 20 tahun ke atas, akhirnya seseorang menentukan keyakinannya, menentukan karakternya, memilih jalannya. Tetapi neuroscience menemukan bahwa 90% kepribadian orang dewasa berasal dari pengalaman masa kecilnya. Nah, itu, ya. Jadi apa yang kita jalankan umur 20 tahun ke atas itu akan
90% dipengaruhi oleh pengalaman masa kecilnya. Mulai dari 0, 0 sampai 2, 3 sampai 6 ya, kemudian 7 sampai 13 dan 13 sampai 20 tahun. Itu yang mempengaruhinya ya. Sedangkan yang lainnya masa-masa yang berikutnya itu terjadi 10% saja perubahan-perubahan di dalam perkembangannya. Hati-hati kita di sini ya. Artinya apa? Apa yang orang tua ajarkan langsung atau tidak langsung akan menentukan hidup anak hingga tua, masa tuanya. Dan ini benar-benar identik dengan sabda Rasulullah. Orang tuanya lah yang menjadikannya Yahudi, Nasrani atau Majusi. Nah, ini masa-masa kritis ya. Kalau kita simpulkan secara ilmiah, maka dari sudut pandang neurosains murni, bayi lahir dengan otak bersih, netral, penuh potensi, tanpa pola buruk. Lingkungan keluarga adalah pemogram otak utama dari otak lewat neuroplasticity atau kemampuan otak kita saraf-saraf di otak kita itu akan berkembang sesuai dengan apa yang kita masukkan ke dalam akal atau pikiran kita. Karakter, keyakinan dan moral anak dibentuk oleh orang tuanya. Ini sudah kita lihat tadi. Sikap orang tua terhadap hidup menjadi peta terhadap dunia dalam otak anak kita. Nah, ini dia ya. Kalau orang tuanya mencerminkan hidup yang Islami ataupun yang baik ataupun yang sesuai dengan fitrah, maka peta di dalam otak anaknya itu akan mengikuti akan terbentuk seperti itu juga. Kepercayaan agama atau keyakinan hidup bukan bawaan lahir, tetapi hasil pemodelan dari lingkungan. Inilah pandangan ilmiah yang 100% cocok dengan perkataan Nabi SAW tanpa perlu penafsiran tambahan lagi. Ya, nah ini yang kalau kita lihat bagaimana fase-fase kritisnya. Nah, sekarang kita lihat bagaimana jiwa bertumbuh. Nah, ini kita lihat fase kritisnya seperti itu. Bagaimana jiwa bertumbuh, ya. Tapi yang kita bahas di sini adalah pandangan sifat, ya. Nanti akan beda kalau kita lihat bagaimana dia dengan pandangan ma'rifat. Pandangan ma'rifat semua adalah manifestasi dari yang Maha Halus. Kalau ini tidak, kita tidak melihat dari pandangan ma'rifat, tapi pandangan sifat. Bagaimana yang terjadi di dalam jiwa manusia. Di sini yang tampak adalah yang dibaca oleh sains. Di sini sifat fujur dan takwa tampak sebagai proses perkembangan jiwa dan otak. Semua terlihat seolah-olah manusia yang tumbuh, manusia yang memilih, manusia yang berubah. Beda ya pandangannya. Nah, maka disinilah nanti banyak pandangan muncul. Kenapa? Karena melihat manusia yang tumbuh, manusia yang memilih, dan manusia yang berubah. Nah, tapi ada prinsip dasar dari pandangan sifat ini, yaitu jiwa berkembang bertahap. Kita sudah lihat tadi ya, fujur muncul lebih dahulu. Maka di Al-Quran mengatakan fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Dia mengilhamkan tentang kefujuran dan mengilhamkan tentang ketakwaan. Fujur disebut terlebih dahulu. Ya, kenapa? Nah, nanti kita lihat di sini ya. Kenapa Allah tidak mengatakan Allah mengilhamkan ketakwaan dan kemudian Allah mengilhamkan kefujuran, tapi didahulukan kefujuran itu ya. Nah, kenapa fujur muncul lebih dahulu, takwa menyusul setelah wadahnya matang. Yang terlihat bekerja ini adalah otak, emosi, hormon, memori. Nah, ini adalah wilayah observasi dari sains ya. Nanti kita lihat tahapan perkembangan fujur dan takwa. Ilham fujur muncul lebih awal secara biologis. Secara biologis juga muncul dia lebih awal fujur tersebut. Maka di dalam Al-Quran dikatakan fujuraha sebelum adanya wa taqwaha. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Fujur lebih dahulu. Ini bukan urutan secara kebetulan, tetapi urutan realitas penciptaan manusia. Dan inilah yang kita lihat sejak bayi,
logika yang muncul adalah fujur dalam bentuk primitif. Nah, sejak bayi, apa itu fujur dalam bentuk primitif? Marah saat lapar, ya. Itu dia. Menangis bila keinginannya tidak dituruti. Ego kepemilikan, punya saya mulai muncul. Reaksinya emosional, spontan, tidak berpikir. Nah, ini adalah fujuraha dalam bentuk yang lebih paling dasar di situ. Nah, inilah kita lihat tadi pada saat anak-anak ini yang berkembang dulu, amigdalanya yang emosionalnya yang berkembang. Sedangkan otak takwanya yang menimbang, yang memilah, kemudian yang memahami dan sebagainya belum matang, ya. Maka yang muncul adalah dorongan diri tanpa kendali, tanpa akal, tanpa kesadaran. Dan inilah selaras dengan neuroscience. Otak emosional, sistem limbik matang duluan. Otak takwa, prefrontal cortex matang belakangan. Maka emosi tiba-tiba muncul terlebih dahulu, baru setelah itu hikmah. Ya, hikmah atau pengertian tentang kenapa itu ada. Ya. Nah, itu kita lihat tadi ya, ini dia. Nah, kalau kita dalam saat dewasa ini tidak berubah, maka orang akan tetap menjadi emosional, ya, tanpa bisa berpikir. Dia akan berpikir setelah melakukan tindakan yang emosional. Nah, itu akan terjadi seterusnya seperti itu, ya. Jadi seakan-akan di dalam pikiran kita ini, dalam otak kita ini ada dua yang saling bertentangan nih. Ada orang yang emosional, ada orang yang rasional atau takwa ataupun yang bisa memikirkan. Dua bertentangan seperti ini, ya. Nah, kalau emosionalnya yang maju, yang berkembang, maka dia membentuk orang yang pemarah, yang tiba-tiba dia suka benci dan sebagainya. Tapi kalau rasionalnya yang naik, maka disitulah dia akan mulai bisa mengendalikan emosi-emosi yang muncul di dalam pikirannya dia. Ya. Tetapi secara sains juga melihat bahwa laki-laki dan perempuan juga ada perbedaan di sini. Ya, laki-laki biasanya lebih kepada aktif prefrontal cortex-nya atau rasionalnya lebih tinggi, sedangkan bagi pada wanita atau perempuan amigdalanya yang lebih berfungsi. Nah, itu nanti silahkan pelajari di dalam sains, itu banyak gitu seperti itu. Ya. Nah, kalau kita lihat fujur membawa emosi fujur. Inilah awal munculnya permasalahan. Seiring dengan bertambah usia, emosi-emosi ini memperoleh bentuknya. Apa bentuknya? Fase pertama. Saat fase pertama pada anak-anak masih muncul ada fase keinginan untuk perut atau bertahan hidup. Ya, maka di sini memunculkan ego kepemilikan. Ingin punya, menangis kalau hilang, marah kalau diganggu. Nah, ini adalah ego kepemilikan. Mulai muncul pada fase-fase pertama itu, ya. Ingin mempunyai suatu mainan, ingin mempunyai suatu makanan yang dia lihat bagus atau sebagainya, ya. Kemudian kalau dia kehilangan, maka dia akan menangis. Kalau tidak diberikan pengganti, dia akan tetap menangis. Itu adalah ego kepemilikannya muncul, ya. Marah kalau diganggu. Nah, itu adalah ego kepemilikan aku, ya. Kemudian fase kedua, ya, kalau kita lihat ada fase sexual drive, yaitu keinginan dominasi. Ada cemburu, ada bersaing, ada ingin menarik lawan jenis. Ini adalah masa-masa saat remaja tadi yang kita sebutkan. Ya, sexual drive ini munculnya begitu saja, ya, tidak direkayasa, tiba-tiba muncul. Nah, itulah yang disebut dengan masa balik, ya. Masa balik muncul sexual drive. Itu adalah emosi fujur yang berikutnya, yaitu keinginan untuk mendominasi apa yang dia cintai, ya. Nah, ini dia. Dia berkembang seperti itu saja, diberikan secara alamiah, naluriah seperti itu. Lalu fase berikutnya setelah sexual drive muncul tentang fase ketiga, yaitu kebutuhan tentang harta dan status.
Maka dari sinilah muncul mulai ada ambisi, ada keinginan untuk dihormati, keinginan untuk menang dalam persaingan, baik di kantor ataupun di mana. Ya, dia bisa di apa? Waktu kalau lebih awal munculnya di sekolahan, ya. Kalau yang munculnya secara naluriah itu ya saat dia mulai bekerja. Ya, kemudian setelah itu, setelah harta dan status mulai dia dapatkan, maka dia akan masuk ke fase 4 yaitu sombong dan pamer. Apa itu? Dia akan mulai merasa hebat, ya, merasa ingin dipuji dan merendahkan orang lain. Nah, ini adalah fase-fase yang disebut dengan fase emosi fujur yang muncul di situ. Ya, kalau ini muncul terus ya pamer dan sombong, maka fase berikutnya akan terjadi dengan mudah. Apa? Yaitu munculnya iri dan dengki. Yaitu mulai membandingkan diri dengan orang lain, ya, tidak ingin orang lain lebih maju dari dia, kesedihan karena ego tersaingi. Nah, semua itu adalah bentuk lanjutan dari fujur atau energi fujur. Dan semua selalu muncul terlebih dahulu sebelum takwanya matang. Ini persis yang disebutkan fujur lebih dahulu membawa fujur, emosi fujur dan masalah pun muncul. Ya, kemudian bagaimana neuroscience membuktikan takwa muncul paling akhir? Bahwa neuroscience mengatakan PFC atau prefrontal cortex, bagian otak untuk kontrol diri, membuat keputusan moral, melihat akibat, menahan hawa nafsu, bersikap sabar, memikirkan Allah dan akhirat atau mengingat Allah dan akhirat, ya, baru matang pada usia sekitar 25 tahun, ya. Maka beruntunglah orang yang sudah pada umur 25 tahun ini mulai matang, ya. Karena banyak juga yang sudah umur 40, ada yang umur 50 masih belum matang juga, masih belum ketemu juga gitu yang dicari gitu ya. Nah, ini adalah bagaimana neuroscience membuktikan bahwa prefrontal cortex atau otak bagian depan kita yang saat kita ingat Allah, ya, kita bermain di sekitar otak bagian depan ini munculnya belakangan dibandingkan dengan amigdala atau limbic system yang berurusan dengan emosi. Artinya apa? Takwa secara neurobiologis memang datang paling akhir, sedangkan amigdala atau tambah sistem limbik, pusat marah, takut, cemburu, nafsu matang sejak bayi. Ya, maka selaras 100% dengan ayat fujuraha datang terlebih dahulu, maka takwaha datang belakangan. Ayat ini bukan sekedar nasihat moral, tetapi menggambarkan struktur penciptaan jiwa manusia, baik secara batin maupun secara biologis. Ya. Lalu, bagaimana emosi fujur pintu masuk kepada berbagai permasalahan? Ya, maka saat itulah, saat cemburu maka muncul konflik. Saat ego akan berebut. Dunia sekarang berebut, ya, berbagai yang diperebutkan oleh orang di dunia sekarang ini kita lihat, ya, bagaimana energi diperebutkan, bagaimana Greenland mau diperebutkan, ya, bagaimana semua mau diperebutkan. Kenapa? Ada ego, aku yang miliki, aku yang memiliki tersebut, ya. Hasrat seksual atau penyimpangan dan godaan. Nah, ini muncul, ya, itu normatif saja, ya, pintu masuk berbagai masalah kalau dia tidak dijembatani dengan pernikahan. Ya, pernikahanlah yang akan membuat hasrat seksual ini menemukan jalannya, ya, untuk menyelesaikan dorongan-dorongannya. Kalau tidak, maka siap-siap untuk masuk pintu masalah hasrat atau dorongan seksual ini. Kenapa? Kalau sekali masuk ke sana, maka sulit untuk berpaling kembali. Sulit, ya. Karena otak kita sudah mulai diisi dengan kotoran-kotoran tadi, ya, hitam dia. Karena kita membiarkannya diisi dengan dosa-dosa dan maksiat. Ya, begitu juga kalau harta yang jadi pintu masuknya, maka akan muncul persaingan dan kelelahan kita dalam persaingan tersebut. Ya, kalau pangkat, nah di sini kesombongan muncul. Ya, keberhasilan, pamer.
Melihat orang lain iri dan dengki muncul. Nah inilah yang disebut dengan pengotoran jiwa nanti. Di kaum Samud pengotoran jiwanya adalah saya lebih baik dari onta. Nah, nanti kita lihat di situ. Saya lebih baik dari onta. Kenapa? Waktu waktu pertama kaum Samud meminta kepada Nabi Soleh kalau tidak salah ya, bagaimana beliau bisa mengeluarkan unta dari sebuah batu, ya. Tentu karena kita sudah paham ilmu ma'rifatullah, Allah mengeluarkan unta tersebut dari batu. Setelah keluar, maka Allah menguji kaum Samud tersebut. Apa yang diuji? Sehari kamu minum, sehari besoknya unta yang minum, ya. Tetapi kaum Samud sombong, ya. Dia merendahkan onta. Ngapain saya akan berbagi dengan onta? Lalu onta tersebut dia bunuh, sehingga dihancurkanlah kaum Samud itu karena kesombongannya. Kesombongan inilah yang menjadi inti dari pengotoran jiwa nanti, ya. Maka jika tidak ditopang dengan takwa, maka semua kebutuhan manusia akan meledak menjadi masalah. Ya, semua kebutuhan menjadi permasalahan. Dengan kata lain, fujur tanpa takwa hidup menjadi pergolakan. Ya, maka Al-Quran mengatakan dua-duanya itu ada. Ya, tapi pada saatnya takwa harus mulai muncul, takwa harus mulai muncul, takwa harus mulai muncul. Maka lama-lama fujurnya akan mengecil, takwanya yang membesar. Nah, inilah yang diharapkan oleh Al-Quran sebenarnya. Yang diterangkan oleh Al-Quran, falhamaha fujuraha wa taqwaha, ya. Maka ketika takwa matang, barulah fujur menjadi jinak. Maksudnya apa? Takwa datang kemudian, yaitu sabar, syukur, tawakal, rendah hati, memaafkan, takut kepada Allah, dan juga ihsan. Itu belakangan munculnya. Dan beruntunglah orang yang munculnya ini di depan. Ya, sahabat-sahabat ya Mas, ya, yang sudah memahami ini dari umur-umur yang masih relatif muda, ya umur 30, 40, itu adalah masa-masa keberuntungan sahabat semua. Ya, itu akan berbeda dengan sahabat-sahabat yang sudah berumur mendapatkan ilmu ini. Ya, tapi tidak masalah karena itu adalah sudah perjalanan takdir daripada masing-masing. Ya, maka secara neuroscience ya dilihat ada gelombang alfa atau gelombang gamma. Maka kalau orang sudah mulai ilham takwa atau emosi takwa yang muncul, maka gelombang otaknya langsung berubah. Yang darinya beta yang sangat kacau berubah menjadi alfa atau malah sampai juga nanti gamma, ya. Gamma itu untuk kalau kita ingin mendapatkan sesuatu ilham, pelajaran, maka yang muncul adalah nanti gelombang gamma dia, ya. Jadi bukan hanya gelombang yang rendah-rendah saja, tapi dia kuat gelombang itu. Ya, maka yang muncul adalah tenang, fokus, jernih, dan sadar. Maka prefrontal cortex menekan amigdala, emosi liar menjadi terkendali. Inilah proses ketika cahaya dari ketakwaan masuk dan menjinakkan energi fujur. Pada titik itu, kehidupan berubah dari reaktif menjadi reflektif, baru menjadi spiritual. Nah, itu dia perubahan-perubahannya. Ya, maka kesimpulannya fujur datang lebih dahulu, ya. Itu secara biologis dan ilmiah itu sama. Apa yang dilihat oleh neuroscience dan apa yang dikatakan oleh Al-Quran sejalan. Tidak ada yang perlu dipertanyakan di situ. Falhamaha fujuraha kata Al-Quran ini kan, maka biologis amigdalanya yang muncul duluan, lalu nanti prefrontal cortexnya yang berkembang. Maka fujur melahirkan emosi fujur persis seperti kebutuhan manusia yang tumbuh secara bertahap. Dari sinilah masalah dunia bermula pada seorang manusia. Takwa datang kemudian sebagai penyembuh dan penjinak dari fujur itu tersebut. Inilah realitas ayat. Allah mengilhamkan fujur dan ketakwaan. Ayat tersebut bukan hanya menjelaskan moralitas, tetapi juga menjelaskan
struktur penciptaan manusia, bagaimana perjalanan jiwa, ya, bagaimana neuroscience di otak, dan bagaimana realitas emosi manusia dari bayi sampai tua. Ya, nah itu yang bagian pertama tadi ya. Nah, kesimpulan kuat berikutnya adalah Fujur datang lebih dahulu ini sudah, ini sudah ya. Maka kita kembali ke sini. Kita sudah membahas bagaimana jiwa bertumbuh, bagaimana fase kritisnya. Sekarang jam berapa? 10 menit lagi. 10 menit lagi ya. Masih bisa kita selesaikan fase berdasarkan usia ini. Ya. Fase berdasarkan usia. Mari kita lihat. Lebih kita perdalam, yaitu fase 0 sampai 2 tahun, fase perut atau fisiologis. Kebutuhannya adalah makan, minum, tidur, rasa aman. Gelombang otaknya adalah delta. Kenapa delta? Karena tidak ada yang dipikirkan oleh dia. Ya, delta adalah gelombang yang lebih rendah lagi, yaitu 0 sampai 0,5 Hz sampai 4. Yaitu bayi seperti berdiri di antara dua alam, kondisi sangat reseptif, bisa menerima, dan sangat bawah sadar. Inilah yang dialami oleh orang yang melakukan meditasi yang dalam. Struktur otaknya, sistem limbik pemroses emosi aktif. Neokorteksnya masih sangat belum matang. 1 juta koneksi sinaps atau jaringan-jaringan saraf terbentuk setiap detiknya. Nah, jadi disitulah memori itu muncul ya. Hormon yang dominan yaitu oksitoksin, ya, kasih sayang dari ibunya, rasa aman. Kortisol, stres jika terlambat disusui atau ditinggalkan. Ya, jadi dua ini dia, ada oksitoksin, ada kortisol, ya, hormon stres dan hormon kasih sayang. Pikiran dan emosi, pikirannya belum analitik, hanya mengenal aman tidak aman. Emosi, marah, takut, puas, dan nyaman. Kalangan memorinya implicit emosional sangat kuat. Bayi merekam siapa yang membuatnya aman, siapa yang membuatnya tidak aman. Itu direkam oleh dia. Ini yang kelak membentuk dasar kepercayaan hidupnya atau basic trust-nya. Ya. Kemudian 3-6 tahun fase ego awal, keinginan untuk memiliki. Maka kebutuhannya apa? Ingin memiliki mainan, perhatian, pengakuan orang tua. Gelombang otaknya lebih tinggi lagi sedikit dari delta tadi. Otaknya mulai ke theta, tapi masih di bawah ya. Theta 4-8 mendominasi. Ini adalah gelombang otak hipnosis alami. Anak mudah meniru, mudah menyerap pola. Maka hati-hati, anak kita walaupun dia kelihatan tidur-tiduran atau apa, kalau kita bacakan sesuatu dia akan mudah mengingatnya. Nah, ini adalah prinsip hipnotis sebenarnya. Ya, maka anak-anak yang dalam kondisi usia di bawah tersebut, maka dia akan mudah menyerap apa-apa yang disampaikan ke dalam otak dia ini. Ya, struktur otaknya area bahasa berkembang dengan pesat. Amigdala sensitif, gampang takut dan marah. Nah, ini umur 3-6 tahun, yang lebih dalam lagi ya. Hormon dominannya kita lihat. Dopamin, sensasi tersenang ketika mendapatkan mainan atau perhatian. Serotonin mulai mempengaruhi mood stabilitasnya. Ya, pikiran atau emosi, ego mulai muncul, punya saya mau ya, saya mau, saya, aku. Emosi cepat berubah. Sedangkan memori episodiknya mulai terbentuk, kenangan akan kejadian ya, episode dalam kehidupannya mulai terbentuk gitu, episode bagaimana nanti waktu dia umur sekian mulai terbentuk ya. Kemudian pola emosinya membentuk dasar kepribadian dia. Nah, inilah yang membentuk kepribadian manusia seperti kata Rasulullah tadi ya. Kemudian 7-12 tahun, fase pengakuan dan kompetisi. Kebutuhan, prestasi, pujian menjadi terbaik. Ini dibutuhkan oleh mereka. Gelombang otak, nah ini sudah mulai nih, lebih tinggi lagi, yaitu theta dan alpha. Itu setelah itu baru beta nanti, ya. Mulai muncul alpha gelombangnya, ya. Mampu mulai rileks, fokus, tapi masih sangat imajinatif. Sedangkan struktur otaknya, otak depannya mulai matang, mulai berkembang, logikanya mulai, kontrol dirinya mulai, ya.
pada umur sampai 7 sampai 12 ini. Koneksi antara emosi dan logika mulai membaik ya. Emosinya, amigdalanya dengan prefrontalnya mulai seimbang dia. Umur 7 sampai 12 tahun itu. Maka hormon yang muncul lain lagi dopamin. Itu muncul motivasi belajar. Neuropinefrin, fokus, kemudian perhatian. Pikiran dan emosi mulai menilai diri dengan membandingkan dengan temannya. Muncul harga diri, saya pintar, saya bodoh, dan sebagainya. Ini mulai pada usia-usia tersebut. Maka memori yang muncul adalah belajar akademiknya stabil, ya, memori ekspresinya makin kuat, ya. Disitulah masa-masa bagaimana orang mulai belajar, ya, untuk nanti dasar-dasar di akademiknya seperti apa. Nah, sekarang saya lihat, kita lihat bersama anak-anak Gen Z, generasi Z, ya, bahwa mereka kurang mengembangkan prefrontalnya ini. Kalau ditanya berbagai pertanyaan yang dulu waktu generasi kita bisa dijawab dengan mudah, perkalian-perkalian, penjumlahan-penjumlahan, ya, semuanya bisa kita jawab di luar kepala. Tapi sekarang saya lihat anak-anak sangat kesulitan untuk menjawab tersebut karena sudah lain cara belajarnya. Tetapi itu kalau tidak dibenahi kembali, maka akan terjadi kehilangan generasi yang berpikir frontalnya ini, otak depannya ini tidak terlalu matang bertumbuh, ya. Kemudian mulai ada pengalaman untuk dipuji atau direndahkan, menempel kuat dan membentuk keyakinan hidup dia. Lalu umur 13 sampai 20 dorongan biologis identitas. Ya, ini kebutuhannya menarik perhatian lawan jenis, mencari identitas, ingin diakui sebagai dewasa. Nah, ini dia muncul di situ. Ya, umur-umur pubertas kata orang. Gelombang otak sudah mulai itu dari alfa ke beta, lebih bergelombang lagi dia, ya. Maka proses analitik dan kesadaran diri meningkat. Struktur otak, ya, emosi negatif sangat aktif, prefrontal cortexnya belum matang. Emosi masih menang atas logika. Nah, ini pada umur-umur seperti ini. Maka ini adalah masa kritis yang berikutnya. Hormon yang dominan, testosteron, estrogen. Nah, ini adalah sexual drive atau agresivitas dan energi. Kita lihat umur-umur seperti ini, hormon testosteron dan estrogennya bertumbuh. Ya, suara mulai berubah. Dopamin tinggi, mencari sensasi, adiksi terhadap pengakuan sosial. Nah, jadi media-media sosial, maaf, media sosial dipenuhi dengan remaja-remaja dengan hormon testosteron dan dopamin yang tinggi ini. Pikiran dan emosi sensitif, mudah tersinggung, mudah jatuh cinta. Nah, ini dia. Butuh diterima kelompok. Memori, kenangan romantis dan luka batin masa remaja paling tajam secara neural karena kombinasi hormon neuroplasticity yang tinggi. Jadi pengalaman, ya, kenangan ataupun luka batin saat remaja ini itu paling berpengaruh dalam kehidupan yang umur-umur berikutnya, ya. Lalu umur 20 sampai 35 fase harta, karir dan status. Nah, di sini dia kebutuhan, pekerjaan, uang, rumah, kendaraan, pasangan, stabilitas hidup. Gelombang otaknya di sini dia kebanyakan orang pada gelombang beta. Ya, beta 15 sampai 30 Hz, ya, sehingga dia seorang yang gelisah, ya, fokus dalam bekerja, ya, yang membuat orang itu seperti ditekan oleh permasalahannya. Ya, ini adalah gelombang beta. Struktur otaknya, PVF-nya, prefrontal cortex-nya matang sepenuhnya, ya. Kemampuan berencana dan berpikir jangka panjang maksimal. Maka disinilah seorang berada pada puncak karirnya sendiri sebenarnya, ya. Lalu hormon yang dominan. Nah, di sini ada dopamin, kortisol, adrenalin. Semuanya saling kejar mengejar, ya.
dopamin mengejar target karir, kortisol stres dengan pekerjaannya, adrenalin kerja kejar deadline, ambisinya mengalir semua di dalam otak kita. Gelombang otaknya juga sedang kacau balau ya, sedang berada di beta, sangat kacau. Kemudian dopaminnya juga, hormonnya juga meningkat. Maka disitulah orang akan berada dalam puncak tekanan hidupnya juga. Maka pikiran dan emosinya, kejar prestasi, rasa bangga, tekanan kerja, cemas, dan stres. Kemudian memorinya, keberhasilan awal karir menambah rasa percaya diri. Kegagalan fase ini menjadi memori atau core belief-nya yang melekat kuat. Ya, itu. Lalu bagaimana dengan fase 30 sampai 50 tahun? Fase dominasi, sombong dan pamer mulai di sini. Kebutuhannya pengakuan status jabatan, ingin dihargai. Nah, ini juga sama dengan yang yang dikembangkan oleh Adam Smith sebenarnya, ya. Silakan lihat itu perkembangannya. Kemudian bagaimana dengan gelombang otak? Beta tetap dominan, ya, tapi mulai ada gamma, mulai muncul pada orang yang matang pengetahuannya, ya. Kemudian struktur otak, koneksi prefrontal atau limbik atau stabil, emosi lebih terkendali, tapi ego sosial sangat aktif juga. Maka hormon yang muncul di umur-umur tersebut adalah dopamin, serotonin, efek bangga dan penghargaan. Kortisol, takut kehilangan posisi. Testosteron, mendorong kompetisi dan nominasi. Pikiran dan emosinya, jika sukses, muncul rasa superiornya, sombong, pamer, sensitif terhadap kritik. Ya, memori, menerima memori penghinaan dan penghormatan melekat dengan kuat, mempengaruhi cara seseorang memimpin dan bersosialisasi. Nah, inilah umur-umur sampai umur 50 tahun. Lalu bagaimana umur lebih dari 50 sampai 65? Fase pembanding dan munculnya iri dan dengki. Kebutuhannya mempertahankan apa yang sudah dicapai, mencari keamanan di masa tua. Gelombang otaknya alfa mulai lebih sering muncul. Artinya apa? Sudah mulai rileks, ya, sudah mulai rileks karena betanya sudah mulai bisa dikendalikan, ya. Maka beta menurun juga perlahannya, ya. Beta turun maka alfa yang muncul, ya. Struktur otak, penurunan kemampuan memproses cepat, peningkatan fokus pada makna dan memori. Jadi proses menurun, ya, orang udah lupa dan sebagainya gitu. Itu udah secara neurologis memang seperti itu, ya. Kemudian hormonnya yang muncul apa? Kortisol kronis jika stres sosial terjadi, ya. Stresnya menjadi-jadi saat itu. Kemudian serotonin menurun, cepat menjadi murung, dopamin juga menurun, kurang bergairah. Maka pikiran dan emosinya membandingkan diri dengan generasi muda. Aduh, bagaimana generasi saya dulu, gimana, ya, dibandingkan generasi sekarang dengan generasi dia dulu, ya. Jika ego kuat maka dia mudah iri dan dengki. Memorinya masa ini adalah audit besar kehidupan. Memori masa muda muncul satu persatu, penyesalan, kebanggaan, luka, penyesalan, kebanggaan, luka. Seperti itu terus deh memorinya, ya. Maka setelah umur 66 tahun, 65 tahun masih kembali sederhana, ya, spiritualitas meningkat. Ya, disinilah secara natural, ya, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Ya, kebutuhan tentang ketenangan, kedamaian, hubungan keluarga dan makna hidup ini adalah dibutuhkan oleh orang-orang yang umur 65 tahun ini. Gelombang otak alfa theta banyak muncul, kontemplatif, ya. Karena betanya sudah mulai berkurang, kekacauan pikirannya sudah mulai berkurang. Pada sebagian orang yang sering zikir atau tafakur, maka muncul gamanya tinggi, mirip para ahli meditasi. Disinilah muncul ilham nanti. Ilham tentang apa yang akan kita sampaikan dan sebagainya. Itu membutuhkan gelombang gamma. Struktur otaknya, penurunan volume otak adalah wajar, tetapi konektivitas spiritual, ya, itu meningkat pada orang-orang yang beriman. Jadi hati-hati, ya, kalau tidak diimbangi dengan keimanan kita, ya, konektivitas dari otak kita itu akan berkurang. Tetapi kalau keimanan kita tinggi, maka konektivitas antara
takwa, kemudian tentang fujur tadi, itu takwanya lebih dominan ya, konektivitasnya, hubungan antara satu dengan yang lainnya. Ya. Kemudian hormon yang muncul ini oksitosin, meningkat jika sering berkumpul keluarga atau ibadah. Inilah yang menyebabkan orang suka pada umur usia-usia tersebut melakukan reuni ya, ketemu ya, senang untuk bersama-sama kembali untuk dengan kawan-kawan lamanya ya. Dan itu juga mungkin yang terjadi dengan sahabat-sahabat yang sering bertemu, banyak kalau sudah TOT ingin kembali lagi ya, bertemu dalam keadaan kekeluargaan tersebut. Ya, kortisol menurun jika hati tenang. Ya, hati tenang, kortisol, hormon stres menurun. Kadang kan pikiran dan emosi, jika hati bersih, tenang dan pasrah, jika hati penuh dengan memori negatif, maka gelisah dan takut mati. Ya kan? Memori nilai hidup terbentuk dari seluruh memori sebelumnya. Memori spiritual mudah menguat karena otak lebih peka pada makna bukan lagi pada ambisi. Ya. Nah, itulah kalau digambarkan secara garis besar, maka ada umur 0 sampai 2 sampai 65 tahun. Ini adalah bagaimana kebutuhannya, gelombang otaknya dan emosinya. Nah, di sini ada diterangkan, nanti bisa dibaca ya. Saya akan sampaikan nanti materi ini kepada sahabat-sahabat semua. Ya, itulah secara garis besar bagaimana ilham fujur, ilham takwa berkembang pada manusia. Kita sudah bahas bagaimana jiwa bertumbuh, bagaimana fase kritis, bagaimana fase-fase berdasarkan usia yang mempengaruhi kehidupan manusia. Ya, nanti pada tahapan berikutnya akan kita lihat bagaimana traumatis mempengaruhi kehidupan manusia dan bagaimana pandangan ma'rifat tentang ilham, fujur dan takwa ini. Ya, ini untuk syarahan berikutnya insya Allah. Sekarang sudah jam 9:05, kita tutup syarahan kita, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Ya, selamat bisa menikmati, oh ya, fujur dan takwa itu ternyata adalah bagaimana Allah mengembangkan jiwa manusia dari kecil sampai dewasa nanti. Demikian Bang Bayu, pada malam hari ini, insya Allah pada lain kesempatan kita bertemu lagi. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.